Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Peternak sapi di Badung mengantisipasi penyebaran rabies dengan rutin memeriksa kesehatan ternak. Seorang kakek di Buleleng mencabuli bocah 5 tahun di rumah kos. Sejumlah pelukis di kota Denpasar menggunakan kain biduk jukung tradisional sebagai ganti kanvas untuk menuangkan ide kreatif mereka. Nelayan di pantai Segara Ayu Sanur, Kota Denpasar, sejak lama memanfaatkan jukung mereka untuk mencari rezeki. Di sepanjang pantai Sanur, jukung berjejer menunggu wisatawan, khususnya wisatawan asing yang memang tertarik dan belum pernah merasakan sensasi menaiki perahu tradisional. Jadi ketertarikan minat wisatawan untuk menaiki jukung tradisional ini masih tinggi, Pak? Oh, masih banyak. Cuma kan karena banyak pilihan, mungkin di hotel-hotel sudah punya program lain juga. Nah, kita perlu masuk ke sana. Rata-rata berapa, Pak, bisa mengangkut Pak wisatawan per hari untuk Itu jukung ada tradisional? aturannya. Ada aturannya, satu jukung itu 2 sampai 3 orang. Itu rutenya kok gitu. Rutenya kemana, Pak? Ya ke tengah 1 jam lihat batu karang, menyelam, diving gini banyak. Mancing kadang-kadang. Itu wisatawan apa, Pak, yang paling banyak tertarik masih minat di jukung? Macam-macam. Jepang, Amerika, Australia banyak. Untuk gini ya, Pak, harganya berapa, Pak, sekali dia naiknya, Pak? Kalau harganya per 1 jamnya itu $15. $15 ya. Biasanya, rute perjalanan hanya sekitar Laut Sanur dengan waktu 1 jam. Namun wisatawan puas karena mereka bisa beraktivitas seperti memancing, diving, atau berenang. Wisatawan yang berminat naik jukung tradisional ini umumnya berasal dari Jepang, Amerika Serikat, atau Australia. Mereka membayar $15 atau sekitar Rp200.000 dan selama 1 jam mereka tampak puas menikmati Sanur dengan cara yang berbeda. Nelayan di Sanur memang sudah sepakat untuk membagi rezeki mereka, semisal membatasi jumlah penumpang yang hanya 2 hingga 3 orang saja. Hal ini juga untuk mempertimbangkan keselamatan dan kenyamanan wisatawan. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kota Denpasar. Untuk menarik pengunjung, restoran harus memiliki konsep yang jelas. Salah satu restoran di Nusa Dua Badung mencoba memperkenalkan konsep bawah laut agar masyarakat lebih peduli terhadap ekosistem laut. Belum lama di restoran ini digelar pameran instalasi seni bertema tentang kelautan. Karya seniman ternama dunia asal Indonesia, Ari Bayuaji. Ari menggunakan bahan daur ulang sampah plastik yang ia kumpulkan dari sejumlah kawasan pesisir di Bali untuk membangun seni instalasi yang diberi judul Menenun Laut. Instalasi ini merupakan gabungan alat tenun tradisional dan kain tenun yang terbuat dari benang sampah plastik. Proses pembuatan instalasi ini berlangsung selama 6 bulan dengan melibatkan 7 pekerja. Ari mengakui tidak mudah, khususnya ketika harus menenun plastik dengan menggunakan alat tenun tradisional. Pekerjaan ini membutuhkan ketelitian dari tangan para penenun profesional. Pesannya sebetulnya kita harus lebih appreciate lagi lingkungan di mana kita hidup setiap hari dan juga appreciate warisan budaya dari nenek moyang kita, karena dua ini sebetulnya yang
menjadikan kita sebetulnya manusia yang civilized, yang hidup berdampingan lebih baik dengan alam dan manusia di sekitar kita. Dua ini penting sekali, warisan nenek moyang berupa budaya dan kekayaan alam yang juga warisan dari nenek moyang kita. Yang paling unik karena gimana caranya seorang pelukis yang awalnya seorang pelukis bisa jadi karyator, bisa dibilang kayak handcrafted dari bahan-bahan yang sebenarnya bisa dibilang sampah plastik. Jadi gimana caranya bisa jadi unik kayak gini, bisa jadi mungkin nanti suatu saat bisa dijadikan gelang mungkin atau tas suatu saat. Jadi itu yang membuat saya tertarik untuk bisa datang ke sini. Ini lokasinya ini kan unik juga, ada di bawah air ini Mbak. Ya mungkin dari inspirasinya itu karena dari sampah-sampah yang ada di laut itu sendiri. Jadi kita bisa merasakan bagaimana sampah itu bisa jadi satu hal yang berguna dengan bersamaan dengan ikan-ikan yang ada di sini. Pengunjung restoran diberi kesempatan untuk mengikat benang daur ulang pada karang yang terbuat dari plastik pada alat tenun. Pengalaman interaktif ini bertujuan untuk menanamkan kesadaran terhadap setiap orang tentang pentingnya keseimbangan antara seni dan alam. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Kakul atau keong sawah dapat diolah menjadi sate yang lezat. Kuliner ini dapat dibeli di sebuah kedai sederhana di wilayah Tonje, Denpasar. Sate kakul dibuat dengan bumbu racikan cabai, tomat, kecap, serta bumbu lainnya. Daging kakul yang telah dibersihkan selanjutnya direbus bersama kunyit dan jahe. Setelah diberi bumbu, daging kakul kemudian dipanggang hingga matang. Proses pembuatan kakul, dari kakul datang kan saya belinya sudah bersih. Habis itu direbus, diisiin kunyit sama jahe, direbus sampai air mendidih, kurang lebih air mendidih. Setelah air mendidih 10 menit, setelah itu saya angkat dan tiriskan, saya cuci kembali, baru saya proses untuk penusukan sate. Ya, sate dipanggang dan diisiin bumbu racikan sendiri. Itu bumbunya apa, Bli, kalau boleh tahu mungkin secara umumnya bumbu apa aja isi? Kecap sama bumbu cabai, tomat, ya kayak gitulah. Saya dicampur jadi satu dan saya buat racikannya. Ini biasanya berteman dengan nasi juga, Bli? Iya, bisa dipakai nasi, bisa dipakai cemilan. Per porsi sate kakul saya jual 10.000. 10.000 ya. Beda dari yang lain, delicious. Mungkin dari apanya, Mas? Dari bumbunya bagaimana menurut Mas? Bumbunya keren, serasi dengan pedasnya paten, rempah-rempahnya dahsyat. Campuran minyak Balinya mungkin enak. Minyak Bali ya? Iya, mantap. Ini pertama-tama apa sering aja menikmati ini, Bli? Ini pertama sekali. Pertama sekali. Baru tahu nih ada sate kakul, sate kakul ya? Sate kakul, Biasanya, mantap. Makanan ini memiliki rasa berbeda dibanding sate pada umumnya. Harganya cukup terjangkau, yakni Rp10.000 per porsi, berisi 8 tusuk sate. Setiap harinya, kedai makan ini dibuka mulai jam 11 siang hingga 10 malam. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Melukis tidak selamanya harus di atas kanvas. Sejumlah pelukis di Kota Denpasar ini menggunakan kain biduk jukung tradisional, menggantikan kanvas untuk menuangkan ide mereka. Mereka merupakan kelompok seniman dari Kota Denpasar yang bereksperimen dengan teknik melukis yang keluar dari mainstream atau yang berlaku pada umumnya. Kegiatan melukis berlangsung di Pantai Matahari Terbit di Desa Sanur, Denpasar beberapa waktu yang lalu. Menurut mereka, belum banyak pelukis menggunakan teknik seperti ini, khususnya di daerah Bali, bahkan mungkin baru pertama kali. Nah, untuk
untuk saya pribadi ini yang pertama kali yang saya lakukan untuk lukis di layar jukung ini. Tapi jarang ada event-event seperti ini beli ya. Nah, yang seperti itu mungkin jarang sekali, apalagi di Bali. Iya. Ini baru pertama kali berarti beli. Jadi ada sensasi yang beda beli yang lukis di atas ini. Ya, termasuk artinya sesuatu sensasi baru dan termotivasi juga. Oh, ini sesuatu yang baru. Daya tariknya juga ini. Beda ya. Semangat ya. Terima kasih. Para pelukis tampak asyik menggoreskan kuas mereka di kain biduk jukung karena merupakan pengalaman yang baru. Kan melukisnya bersama jadinya ya, sama-sama. Iya, lebih enak aja sih karena ini kan semangat ya. Semangat jadinya. Bisa melukisnya bersama-sama ini, Mbak. Kelompok pelukis dari Kota Denpasar ini ingin mencoba sesuatu yang baru yang juga banyak dilakukan pelukis di dunia. Mereka tidak mau membatasi diri menuangkan ide di kanvas karena bagi mereka imajinasi manusia tidak terbatas. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kota Denpasar. Informasi tadi mengakhiri berita Bali hari ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas hari ini, saya Bavani Nafaratri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, matur suksema.